pengen minta salah satu, coba chat di kolom komentar. Suara Mbak Cece terdengar? Gambar jelas ya? Mudah-mudahan terdengar ya. Aman. Oke, siap Bu Dia. Masya Allah ya luar biasa. Sore hari ini jam 15.40 itu sudah 60 orang yang bergabung. Biasanya ini kalau jam-jam segini itu jam-jam ada yang masih di jalan, ada yang masih di apotik. Nah, ada yang sambil-sambil ngerjain apa gitu ya. Terus juga biasanya lagi habis sholat asar. Nah, ini 60 orang, 61 orang sudah bergabung itu luar biasa. Keren banget. Nah, mudah-mudahan nanti terus bertambah karena pemateri kita sore hari ini luar biasa ya. Pak Andi langsung yang akan membagikan sharing. Kita akan belajar langsung dari Pak Andi. Pak Andi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau yang luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dilewatkan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak-banyaknya ilmu. Nanti kalau yang mau bertanya langsung silakan. Adapun tadi yang beberapa yang sudah bertanya lewat Google Form, nanti Mbak Caca pilih acak pertanyaannya yang nanti akan kita bahas. Nah, sebelum itu Mbak Caca mau sapa-sapa dulu nih, sudah siapa saja yang bergabung? Bu Teti, Assalamualaikum. Ibu, jelas Mbak, Alhamdulillah ya. Ada Apoteker Isnul, Mbak Via atau Mbak Isnul panggilannya ya. Oke, ada Mbak Diah Rahmawati. Assalamualaikum Mbak Diah. Kemudian ada Mbak Nadia. Mbak Dia ini dari mana, Mbak? Domisilinya di mana? Di Surabaya bukan? Di Lampung. Oh, di Lampung. Masya Allah, betul, betul, betul. Kemarin acara di Lampung ikut, Mbak. Soba sama Sekjen. Belum, bulan depan ikutnya. Oh, bulan depan. Ikut Iya, sobanya atau Sekjennya? Sobanya. Soba, siap-siap. Mm-mm. Mbak Dia, soalnya ada yang face-face-nya nih, muka-mukanya nih hampir sama nih kayak Mbak Dia. Yang aku ingat itu di Jawa Timur. Ada Pak Yayat. Assalamualaikum Pak Yayat. Bagaimana ini kabarnya Pak Yayat Nur Hayati? Wah, ini rame banget nih sore ini. Alhamdulillah ya. Setelah sekian lama Mbak Caca nggak ngisi MDC Forum, kangen juga ini ya. Akhirnya bisa ngisi lagi MDC Forum gitu ya. Bersua bersama teman-teman. Nah, sebelum kita memulai agenda sore hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Izin Mbak Caca pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa rekan kerja kami, ampunilah dosa karyawan-karyawan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, dan jadikanlah ketiganya menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, siapa yang siap belajar sore hari ini? Coba chat 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 chat. Sore hari ini rame banget ini loh. Wah, keren. Ini dari mana-mana. Wah, Pak Cep Farid. Kemana aja Cep Farid? Lama nggak dengar suaranya. Ah, mau menyapa dulu nih Cep Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini sibuk apa ini, Damang, Cep Ah, Farid? Nah, lagi di apotek aja, Teh. Ah, di apotek sambil nyambinya banyak ini kayaknya nih bisnisnya mah. Iya, Purwakarta aman? aman, aman, aman. Aman ya. Lama loh nggak ngedengar Cep Farid loh. Ya, Menghilang aja gitu. Entah ya, kemana ini. saya pakai akun yang apotek, tapi nggak muncul. Oh,
Oh, iya iya iya. Kan biasanya munculnya namanya. Nah, ini mah munculnya nama apotik. Oh, pantesan. Ini dicari-cari Chef Farid kemana? Biasa kan suka meramaikan grupnya. Aman ya, Lanjut. mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kangen ini. Yang lama-lama biasanya yang aktif-aktif di grup ini pada kemana? Makanya kita sapa dulu ini. Ini ada yang akunnya Dinkes Kota Pekalongan, Lailatul Mubarokah. Siapa ini? Wah, ada yang dari orang Dinas Kesehatan ini ya. Nah, ada beberapa member kita juga memang orang Dinas Kesehatan. Ada Bu Kristina Eka dari Kukar. Ada hadir nggak sore hari ini? Enggak ya? Nih, ada dokter juga nih. Ada dokter Wahyuni. Assalamualaikum dok. Gimana kabarnya nih dok? Lama nggak bersua nih. Ada beberapa dokter yang sore hari ini juga ikut bergabung. Dokter Fatma. Wah keren nih. Rame ya, rame banget. Nah, alhamdulillahnya sore hari ini Pak Andi sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi sebelumnya Mbak Caca izin, mungkin di sini ada yang baru bergabung di MDC, ada yang kalau yang kayak Chef Farid itu udah, wah itu udah dedengkot kita, itu udah lama banget. Nah, tapi mungkin yang masih baru-baru, mungkin ada yang pengen berkenalan dulu nih dengan MDC. Apa sih itu MDC? Kepanjangan apa dari MDC gitu kan? Apa aja kegiatannya MDC? Nah, sore hari ini kita kedatangan langsung CEO kita, PT Indah Medika Indonesia, dan foundernya platform belajar bisnis apotik, itu bersama Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo. Kita akan membahas tentang studi kasus bisnis apotik tutup karena uang bisnis bercampur dengan uang pribadi. Masih banyak Bapak Ibu yang hari ini rekeningnya tidak dipisah antara rekening pribadi sama rekening bisnis apotiknya? Mbak Caca yakin masih banyak. Nah, sore hari ini kita akan belajar ini ya, studi kasusnya. Kemudian, ini mana nih next slide? Nah, tadi kita sudah absen ya, dari kota mana saja. Coba ramaikan chat-chat di grupnya, dari kota mana saja. Tadi ada dari Purwakarta, dari Pekalongan, dari Kutai Kartanegara, ini dari mana-mana. Dan sebelum memulai webinar kali ini, Mbak Caca ingatkan kembali, untuk mendapatkan hasil maksimal, Bapak Ibu silakan luruskan niatnya, kosongkan gelasnya, dahulukan keridoan dan jangan membentengi diri, tetap rileks, fokus dan konsentrasi, hargai sudut pandang orang lain, terlibat 100%, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, Mbak Caca akan kasih waktu untuk bertanya, kemudian Bapak Ibu Mbak Caca kasih waktu, kalau yang belum pegang pulpen, pensil, kertas silahkan ambil. Nah, ketika mendapatkan ide atau gagasan, segera tulis poin-poinnya, pokok-pokoknya, atau ada yang mau ditanyakan nanti di akhir sesi setelah Pak Andi memberikan materinya, silakan ditanyakan. Nah, kemudian kita kenalan sedikit dengan MDC, boleh ya Pak Andi ya? Kita minta waktunya 5 menit saja. Apa itu MDC? MDC itu adalah Melek Duit Club, tempatnya belajar bisnis apotik dan keuangan. Nah, di sini kita belajar secara seru, secara interaktif. Ikutin saja kelas-kelasnya. Ada yang kelas free seperti ini gitu ya. Ada juga grupnya, itu sarana kita untuk berdiskusi. Ada juga kelas berbayar. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang pemahaman tentang keuangan pribadi, keluarga, bisnis. Nah, kita akan dibimbing oleh praktisi-praktisi yang sudah lebih dahulu di bisnis apotik ini. Kita akan belajar dari aspek dasar hingga lanjut, dari pembelajarannya di grup WhatsApp, ada juga via Zoom. Kemudian apa saja yang Bapak Ibu bisa pelajari? Bapak Ibu bisa pelajari tentang keuangan pribadi dan keluarga, tentang bisnis apotik, ya, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana menganalisanya, bagaimana membuat pengelolaan arus kas, kita akan belajar. Adapun yang kemarin, seperti kemarin kita belajar tentang pajak, kita juga belajar tentang bagaimana mitigasi risiko pajak, menyusun laporan pajak, kemudian memahami prinsip akuntansi dalam bisnis, kita belajar semua itu. Dan nanti juga kita akan belajar bagaimana caranya mencapai kebebasan finansial dengan investasi yang tepat dan strategi pengelolaan keuangan jangka panjang. Wah, keren kan? Nah, di sini lengkap banget pokoknya Bapak Ibu. Stay tune saja, harap bersabar karena memang belajar itu perlu sabar. Nah, sebelum kita mulai, saya mau panggil dulu, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum, Bapak Andi Eko Wibowo. Bagaimana kabarnya Pak Andi?
Alhamdulillah, alhamdulillah, Bu Caca. Bangun, bangun, bangun. Oh, suruh bangun, Woi. bangun, bangun. Wah, ini rekor Pak Andi. Jam segini udah 92 orang yang masuk, itu Masya keren. Allah, Biasanya hebat baru jam sekali 4 itu panitianya. di 50 orang. Woi. Ini kayaknya karena Pak Andi yang ngisi dan pada kangen Aduh, mungkin ya. GR saya. Tuh, Bu Elvira aja hadir nih. Enggak Assalamualaikum, Bu lah. Elvira. Ini masih di klinik atau Waalaikumsalam. sudah pulang ini? Masih di sini, Oh, di masih di klinik, Bu ya. klinik. Pulang jam berapa, Bu? Jam 4 tutup? Jam 4, tapi karena dengerin ini pulangnya nanti aja lah. Waduh. Ya, Bu Direktur. Bukan Pak Andi, betul kan? Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ditungguin. Ada yang ditungguin itu, yang muda. Waduh. Assalamualaikum Mas Banyak Andi. Woi. Mangga, mangga. Mang Damang, gimana bahasa Sundanya? Gimana kabarnya? Gimana? Kumaha damang. Waduh, Nah, Damang. Baik, Cep. ih, ya, Mangga, baik. lanjut. Siap. Baik. Pak Andi, ini kayaknya 94 orang udah nggak sabar nih ya mendengarkan materi dari Pak Andi. Adapun ada beberapa pertanyaan sudah masuk lewat Google Form. Adapun nanti Mbak Caca juga kasih waktu untuk bertanya secara langsung dengan Pak Andi. Nah, kita sudah menuju jam 4. Silahkan waktu dan tempat Mbak Caca persilakan untuk Bapak Andi Eko Wibowo. Kita berikan sambutan yang luar biasa. Kasih emotikonnya yang banyak, Bapak Ibu. Yeay, cat. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Kangen banget saya, merindukan Bapak Ibu semua. Muah. Sehat-sehat ya semuanya nggih. Aduh, ini siapa aja ya yang baru ya? Saya mau nyapa teman-teman ya. Mbak Fatma, wih, Mbak Fatma, Farida, weh Bu Farida Tetaker, jadi nggak ke Jogja ya? Oh Insya Allah siap. jadi, Pak. Ya, Bu Farida, sudah saya jadwalin. Mbak Rian, Mas Rian, Jambi, oke hadir. Bu Tati Dinar, hadir juga ya. Mbak Yayat, Pak Taufik, Bu Isnil, Bu Anti. Wah ini baru nih, salam kenal nih. Maluku Tengah ya. Mbak Isnul, ini PKL itu berarti Pekanbaru. PKL Pekanbaru ya? Atau Pekalongan, Hah? Pak. Pekalongan. Oh, Pekalongan. Tak kirain Pekanbaru. Nih Mbak Isnul ini sering banget loh, miliarder mindset ya, salam kenal. Salam kenal, Pak. Udah pernah Ya. ketemu Oh, udah pernah di mana? di Pekalongan. Oh, berarti belum dekat. Saya izin silaturahmi besok ya. Oh, Nih. enggak, Pak. Waktu Terus? itu di Hotel Dian itu sih, Pak, sama Oh. Pak Idris sama Pak Adis. J. Siap Bu Ya. Isnul, semoga ketemu Ya, Pak. lagi ya sama Sepang Amin. ya berarti. Ini ada teman dekat saya yang dulu lama banget nggak ketemu, ini kok muncul, ini ono apa ini, mesti lagi ketanggor kepentok laporan keuangan ini. Pak Dokter Arif sama Bu Wenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua. Aduh, Masya Allah sehat ya. Siap untuk saya sunat lagi ke sana. Siap Pak Dokter Arif sama Bu Bidan ya. Ada Chef Farid juga ini ya. Ini seneng banget itu saya. Wah, ini udah 100 full. Harusnya tadi Mbak Caca, jangan 100, pakai Zoom yang 300 Mbak Caca. Ada Pak Yayat, Mbak. Iya, kayaknya itu Pak Iya. Andi ya. Nggak apa-apa deh ya. Ada Bu Titin. Ini Bu Titin mana nih ya? Bu Emi juga ikut. Bu Tea, Mbak Suci. Dokter Stefan juga hadir. Bangun dokter, bangun. Dokter Stefan, ngapain ini Halo, dokter ini ya? Ya sehat-sehat dokter. Ya teman-teman, izin saya kemarin sehat ya. Saya kemarin tuh
kok kangen banget ngajar, kangen banget ngisi, sama kangen banget teriak-teriak. Teriak-teriak. Nah, ini akhirnya saya diberi fasilitasi untuk sama teman-teman MDC untuk ngisi. Seneng banget. Saya akan sharing studi kasus ya. Izinkan saya sharing studi kasus yang pernah terjadi. Ada tempat di audit, kita mengaudit pernah terjadi gitu ya. Sharing studi kasus terkait bagaimana bisnis apotek itu tutup karena uang itu bercampur dengan uang pribadi bercampur dengan uang bisnis gitu ya. Akan selalu ada yang kalah antara dua, apakah keuangannya owner atau keuangannya bisnis ketika bisnis itu dicampur belum dipisahkan dengan keuangan pribadi. Harusnya secara basic ya teman-teman ya, secara basic di unmute dulu Mbak Caca, yang di mute, yang ada anunya belum di mute dulu biar nggak bocor ya. Nah, secara bisnis itu pasti akan selalu ada yang kalah. Kalau ada uang dari owner dan ada uang dari bisnis, itu pasti pada dasarnya akan selalu ada salah satunya yang kalah. Itu ya. Kenapa banyak apotek tutup diam-diam? Karena masalah uang pribadi yang dicampur dengan uang bisnis. Karena itu tadi, selalu ada yang kalah, selalu ada yang kalah, atau selalu ada yang salah satu dikorbankan. Itu ketika owner itu keuangannya tidak dipisah dengan bisnisnya. Why? Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Satu, ketika bisnisnya rugi, maka owner akan terus-menerus suntik gitu ya. Ketika bisnisnya rugi, maka owner akan terus sontek penghasilan, sontek dari situ, sontek uang, injeksi uang, injeksi uang, injeksi uang gitu ya. Terus-menerus. Satu itu yang terjadi. Kalau bisnisnya untung, owner melihat uangnya, maka terkadang owner penghasilannya akan terus menaik. Ambil uang dari apotek, ambil uang dari apotek, ambil uang dari apotek. Bisnisnya sehingga bisnisnya juga kalah. Persediaannya makin lama makin habis. Kemudian apalagi kalau ownernya nggak paham tentang cash flow. Tiba-tiba aja dia berseri seperti ini. Kok uangku banyak, tak ambil, beli CRV, beli mobil, beli Innova Reborn gitu ya. Tiba-tiba aja setelah beli, tagihan muncul, del, bubar apoteknya itu ya. Ngaku yang pernah terjadi seperti itu siapa? Chat ya. Ngaku, ayo. Nih, siapa sing ngaku? Ya, nih. Nah, nih Bu Fatma nih, yo ngaku loh, atau? Nah, ini saya. Nah, yo, Borneo sehat, bubar. Siapa meneh? Bu Harida, bubar ambiar. Ngaku gitu ya. Satu, dua itu. Nah, yang ketiga gitu ya. Yang ketiga, ownernya selalu kalah. Kenapa? Ketika bisnisnya bertumbuh, pengen buka cabang, itu akhirnya keuntungan apotek itu untuk buka cabang. Sehingga apa? Owner tidak pernah menikmati profit. Owner tidak pernah menikmati profit. Owner adalah pekerja yang paling rajin dan paling sedikit digaji karena semuanya all in di bisnis. Itu yang terjadi. Sekarang siapa yang pernah merasakan itu? Ayo ngaku, chat ya. Siapa yang pernah ngaku? Satu, bisnisnya selalu diprioritaskan, Anda nggak berani ngambil uang, no, ngaku semuanya, tuh ya, Dokter Stefan, Bu Yayu, Panci gitu ya, Mbak Fatma, Bu Rini gitu ya.
Nah nih, Bu Rini tuh memprioritaskan bisnis, buka cabang, buka cabang, buka cabang. Terus kapan Anda menikmati hasilnya? Tapi kalau Anda terus-menerus menikmati hasilnya, kapan bisnisnya bertumbuh? Kenapa itu terjadi? Karena Anda semua tidak memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Dengerin. Ayo yang mau bertobat hari ini saya beri kesempatan untuk tobat. Saya beri kesempatan untuk tobat, istighfar bareng-bareng. Ayo sekarang janji. Saya mau berusaha memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Siapa? Susah, Pak. Lah ya, Anda susah karena Anda nggak tahu caranya. Nah, ya. Susah, karena Anda nggak ngerti tuh ya, nggak ngerti tuh. Nah, itu kan namanya orang nggak ngerti ya susah gitu ya. Kalau namanya orang ngerti ya gampang. Kalau semua susah, nyatanya di dunia ini banyak yang bisa melakukan. Kalau di dunia ini banyak yang bisa melakukan, berarti Anda nggak tahu ilmunya, bukan susah. Itu ya. Jadi kalau di dunia ini banyak yang bisa melakukan, kalau di dunia ini nggak ada yang bisa melakukan, itu namanya susah. Kalau di dunia ini nggak ada yang, kalau di dunia ini banyak yang melakukan, di apotek-apotek banyak melakukan. Nah, kalau masih bilang susah, cupet, pikirannya sempit, maka pikirannya harus dilebarkan. Oh, paham ya. Ya, ayo teman-teman ya. Siapa yang mau bertobat untuk memaksa diri Anda memisahkan laporan keuangan, nanti tak ajarin. Tak ajarin. Chat, saya mau memisahkan laporan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Chat. Woi, chat, saya. Ya, makasih Nadia, si Bu Maya, Mbak Fatma, Mbak Nur Fahmi, Apotek Borneo, Bu Devi. Semangat Bu Devi, nggak ada yang susah, insya Allah bisa. Bu Yayu, Bu Rini gitu ya. Nah, siapa lagi nih ya? Mbak Rara, Mbak Mita, Mbak Vera, Bu Farida, Dokter Stefan. Oke, keren. Pak Agus Bastian ya, Mbak Dawia. Keren. Oke, saya ajarkan ya, caranya saya ajarkan. Kenapa? Ini ya. Omsetnya ada, pelanggan ada, tapi kas minus. Nggak rugi loh. Nggak rugi jualan. Nggak rugi jualannya. Uang bisnis dipakai hidup keluarga. Hasil akhirnya ini pernah ya, apotek itu tutup di bulan ke 2 tahun lah. Nggak ke 18 tapi 2 tahun. Inti masalahnya apa? Masalahnya dia selalu menganggap omset itu adalah uangnya. Nah, ketika kita audit ya, ini modal awalnya 410 juta. Kasus ini ada 3 kasus nanti. Modal awalnya adalah 410 juta, omsetnya itu 100 sampai 150 juta. Ini harusnya udah untung, pasti udah untung gitu ya. Yang terjadi di tempat kami gitu ya, di ini gitu ya, kita hitung semuanya gitu ya. Dari modal 410 juta itu ya, kasnya itu tinggal ini 8 juta, kas modal 3 juta, kas bank 47 juta, persediaannya 119 juta, dan peralatannya 48 juta. Jadi aset totalnya itu 226 juta. Kemudian hutang dagangnya 56 juta. Apa yang terjadi? Bisnis ini dari modal 410 juta itu menyusut. Bisnisnya tidak bertumbuh, tidak makin gemuk, tapi menyusut. Menyusut menjadi hanya tinggal 226 juta. Modal yang ditanamkan berkurang. Jadi minus, rugi, minus 239 juta. Uang cashnya valid nih, uang cashnya saya hitung semua tuh.
Persediaan tidak valid ya karena software, tapi ya sedikit, persediaannya sedikit. Hutang dagang juga nggak valid karena nggak dihitung itu. Dan uang bercampur antara pribadi dan bisnis. Ini temuan kami dan terjadi loh. Dan terjadi, ada di apotek dan terjadi hal ini. Dan saya yakin banyak di antara sini itu tidak bisa ngukur bisnis Anda bertumbuh atau enggak sih? Bisnis Anda itu makin gemuk atau enggak sih? Saya yakin, wahai Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin Anda semua belum tentu bisa ngukur apakah bisnis Anda itu tambah gendut atau tambah kurus. Apakah bisnis Anda itu menyusut atau makin besar? Bisnis makin besar itu dilihat dari asetnya ini. Dan banyak rata-rata, wahai 100 orang yang ada di sini gitu ya, Anda nggak pernah sadar dengan hal ini. Sementara kalau Anda nggak sadar dengan ini, nggak sadar dengan uang bisnis itu berapa, dan nggak sadar uang pribadi Anda berapa, pasti bercampur. Kalau bercampur, kadang kalau kita pribadi ada kebutuhan banyak, ngambil bisnis. Tapi karena kalau bisnisnya kurang, ngambil pribadi. Mungkin kalau yang punya ASN, penghasilan lain di luar, pasti sontek. Bagi saya, bisnis itu sekali investasi. Kalau mau 200 juta investasi, ya 200 juta harus bertumbuh gitu ya. Kecuali Anda nggak punya modal, bolehlah buka mulai dari 60 juta, ya prihatin dulu, atau 50 juta prihatin dulu, buka, profitnya nggak diambil terus maju-maju. Tapi pada satu etapa tertentu, Anda harus berhenti, Anda harus menikmati, harus camkan dalam pikiran Anda, camkan dalam hati Anda bahwa bisnislah yang melayani Anda, bukan Anda yang melayani bisnis. Catat. Tak ulang. Bisnislah yang harusnya melayani Anda, bukan Anda yang melayani bisnis. Catat. Jangan kebalik-kebalik. Anda udah oke lah, Anda investasi energi, investasi ini, tapi ada fasenya harus bisnislah yang melayani Anda. Artinya apa? Andalah yang mendapatkan pasif income dari bisnis itu, dari kerja lelah Anda. Nah, ini. Nah, loh, Nur Fahmi, kenapa loh? Ayo, kenapa loh? Ayo. Lucu, satu-satunya alasan kita membuat bisnis itu adalah untuk menghasilkan pasif income. Tapi yang terjadi adalah Andalah yang melayani bisnis, bukan bisnis yang melayani Anda. Lucu. Ya kan, Pak Andi, lalu dari laba bersih yang bisa digunakan untuk pribadi berapa persen? Namanya laba bersih, itu laba bersih. Harusnya untuk Anda semua. Kalau laba bersih kok ada yang enggak untuk Anda, berarti itu laba kotor. Ya kan? Aneh nih Mbak Intan. Laba bersih itu harusnya untuk investor dan untuk kita tuh. Nah, ya kan? Nah, lucu kebalik-balik nih loh. Nih, yang loh tadi mana kok hilang ya? Yang loh tadi mana ya? Siapa tadi ya? Yang loh gitu ya? Ayo, kok malah dihapus. Ini terjadi loh. Ini terjadi di salah satu apotek. Ini terjadi di salah satu apotek ya. Jaringan hilang Pak Andi tadi, maaf. Gimana Mas Nur Fahmi ya? Ini terjadi di salah satu apotek dan ini kejadian nyata loh. Kejadian nyata. Coba modal 410, laba berjalannya minus 239. Boncos. Ingat-ingat, ayo. Berapa modal Anda buka? Sekarang dihitung. Uang cashnya ada berapa? Persediaannya ada berapa? Peralatannya ada berapa? Totalnya berapa? Kalau total di sini lebih dari modal, nah berarti
tumbuh. Tapi kalau ini total ini kok kurang dari modal sama dengan laba berjalan ini boncos. Boncos. Ini menarik teman-teman gitu. Ya kalau nggak punya laporan keuangan ya nggak bisa ngitung ya. Kalau nggak punya laporan keuangan nggak bisa ngitung. Saya bahkan punya quote ya. Orang itu hitung-hitungan karena nggak bisa ngitung. Kalau dia bisa ngitung, maka dia nggak bakal hitung-hitungan. Nah, itu ya. Jadi saya itu berpartner bisnis itu sering yang bleset, ada sering yang enggak gitu ya. Itu saya bisa ini kok hitung-hitungan ya? Pasti laporan pemahaman finansial literasinya nggak bagus. Pasti laporan keuangannya kacau. Itu pasti itu. Karena apa? Orang itu hitung-hitungan karena nggak bisa ngitung. Karena kalau dia bisa ngitung, dia nggak bakal hitung-hitungan. Nah, ini quote ya. Quote nih ya. Quote. Nah, menghitungnya gimana? Ya pakai laporan keuangan dong. Menghitung apa Nadia gitu ya? Menghitung apa Nadia gitu ya? Menghitung apa itu? Orang itu hitung-hitungan karena nggak bisa ngitung, pasti. Kalau Anda nggak bisa ngitung, pasti hitung-hitungan. Maka jangan berpartner, jangan terima investor, jangan terima partner, jangan terima modal. Kalau Anda belum bisa ngitung, belum punya laporan keuangan, jangan pakai uang eksternal. Dengerin. Kenapa? Pasti hitung-hitungan. Karena Anda nggak bisa ngitung. Kalau Anda bisa ngitung, punya keuangan, punya finansial literasi, Anda bakal nggak hitung-hitungan. Nah, bagus ya. Quote-nya bagus nih. Nih, temuan di laporan laba rugi ya, walaupun kita cuma nembak ya, kita nggak valid laba ruginya, ternyata ini ya, yang terjadi di 2022 itu ya, ini nih negatif nih, minus. Di 2023 ini juga minus. Di 2024 minus, di 2025 minus. Apa? Biayanya operasional gede banget performanya. Ini kecampur, ini enggak sadar kenapa kok operasionalnya kayak gini ya. Ini kan saya cuma ini ya cuma yang tercatat. Tapi kok enggak kok makin kurus apakah bocornya karena karyawannya? Enggak. Ini kita ngitung kayak gini ya berdasarkan tim akuntansi ya. Itu bocornya itu diambilin owner. Pak ini ownernya yang ngambilin. Ambil ini enggak sadar gitu. Nah, ini walaupun hasil temuan auditnya performa bisnis semakin baik dari tahun ke tahun, namanya baik minus ya rugi gitu ya, rugi. Omset semakin bertumbuh, kerugian semakin berkurang. Tapi karena uang dicampur, biaya operasional tidak terkendali dan uang owner masuk ke apotek dan uang bisnis masuk ke owner. Ini terjadi loh teman-teman, terjadi loh. Kita hitung kesehatan bisnisnya, ini cara ngitung kesehatan bisnis ya. Uang cash tambah piutang tambah persediaan kurangi hutang dagang. Dia masih sehat secara global, positif, sehat secara global. Tapi namanya minus karena modalnya banyak. Modalnya 410 juta ya. Hilang 200 juta masih sehat. Sebenarnya penyakitan gitu ya. Nah, hasilnya memang positif, secara cash flow itu positif gitu ya. Bisnis masih bisa beroperasional dalam kesehariannya gitu ya. Mampu bayar utang, dagang, membiayai operasional bisnis gitu ya. Tapi bisnis ini kunting, bisnis ini penyakitan gitu ya. Tinggal nunggu waktu aja ini, Bos. Ini ya, tinggal nunggu waktu aja rugi terus gitu, bubar ini, tutup. Persediaan ini coba, persediaan ini 119 juta, utangnya 56 juta ya. Yang punyanya 50 sendiri, 50 juta punya kita. Nah, apa yang kita rekomendasikan di dalam bisnis ini ya teman-teman ya, kita rekomendasikan apa di dalam bisnis? Satu, kita harus melihat pertumbuhan bisnis. Harus punya laporan keuangan. Untuk apa?
tahu pertumbuhan bisnis. Bisnis kita itu bertumbuh atau tidak. Kemudian kita harus tahu performa bisnis. Bisnis itu dalam menghasilkan laba performanya seperti apa. Jadi kalau ini makin gemuk atau tidak, kalau ini berprestasi atau tidak ya. Pertumbuhan bisnis itu gemuk atau tidak ya, gemuk atau kurus ya. Gemuk atau kurus ya, gemuk atau kurus. Nah, kalau yang ini performa bisnis dalam menghasilkan laba, ini berprestasi atau tidak nih, berprestasi atau tidak. Nah, ini. Nah, ayo contoh. Nih contoh. Modal ini ya, bisnis modalnya 400 juta. Nih, bisnis modalnya 400 juta. Asetnya 400 juta ya. Pertanyaan saya, kalau di sini pada per 31 Maret, kemudian di sini per 31 Januari, ternyata asetnya 475 juta. Pertanyaan saya, makin gemuk atau makin kurus bisnisnya? Cat. Makin gemuk atau makin kurus? Cat. Ya. Ini ownernya malah makin gemuk. Wah. Aduh, Mbak Dewi. Aduh. Nah, menghitungnya gimana Nadia? Menghitung apa Nadia? Gemuk. Nah, makin gemuk nih ya. Cat. Woi, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Cat. Paham. Cat ya. Paham. Cat ya. Nah, paham ya, gemuk ya, paham ya, gemuk ya. Kita bisa, kalau kita punya laporan keuangan, kita tahu bisnis kita ini bertumbuh atau tidak. Dibandingkan dari apa? Dari modal 400 juta. Ada sekarang berapa? 475 juta. 75 jutanya dari mana? Oh, gemuknya dari mana? Apakah 75 jutanya gemuk ini gemuk dari mana? Oh, ada dua. Gemuknya dari hutang dagang 50 juta ditambah gemuknya dari laba ditahan 12 juta. Tapi makin gemuk. Nah, maka Anda dengan laporan keuangan itu tahu. Ayo coba dicek. Dicek apotek Anda itu buka dari awal sampai hari ini itu makin gemuk atau makin kurus. Kalau makin gemuk, itu gemuknya dari hutang dagang atau dari laba ditahan. Kalau laba ditahan, bagus. Kalau hutang dagang, kemudian ditanya, apakah kegemukannya gemuk banget sehingga penyakit atau masih sehat dengan hutang dagang? Itu ada pertanyaannya, logikanya kayak gitu teman-teman. Tak ulang, ya. Bisnis kita dilihat dari modal awal itu sekarang makin gemuk atau enggak. Contoh kalau dari sini ini makin gemuk 75 juta. Ya, bisnisnya makin gemuk 75 juta. 75 jutanya ini dari mana? Kalau dari laba ditahan, pertanyaannya apakah? Oh, bagus laba ditahan. Tapi pertanyaannya adalah apakah laba ditahan ini owner sudah menikmati atau belum? Kalau owner belum menikmati, kasihan deh lu gitu ya. Anda harus menikmati sehingga laba ditahan ini jangan ditahan semua, owner harus menikmati. Yang kedua, kalau dari hutang dagang, pertanyaannya adalah gemuknya masih gemuk sehat atau gemuknya itu udah gemuk banyak penyakit. Nah, karena terlalu banyak pakanan kimia atau pestisida gitu ya. Nah, dicek ini gitu ya. Nah, cara ngeceknya biasanya itu di laporan keuangan sama konsultan akunting saya biasanya manggil Bu Sinta ya. Ini wani nggak, berani nggak? Itu nanti akan dikasih rekomendasi tuh. Nah, itulah yang pertama, pertumbuhan bisnis, gemuk atau kurus. Yang kedua adalah performa bisnis.
laba ruginya. Maka target, kita punya target. Nih, target proyeksi bulan Maret, omsetku piro, profitku piro. Proyeksi April, omsetku piro, profitku piro. Mei, hasilnya gimana? Hasilnya lebih besar atau enggak nih hasilnya? Inilah yang dinamakan performa manajemen. Manajemen Anda dikatakan berprestasi atau tidak, itu karena ini. Nih, ini performa manajemen. Manajemen Anda dikatakan berprestasi atau tidak, itu mencapai target atau tidak. Paham? Woi, paham. Chat. Yang paham chat. Ya. Ini ilmu pemahaman penting sekian belas tahun saya bisnis, akhirnya mengkerucut di dua ini nih. Paham nggak? Nah, paham ya? Woi, 100 orang yang paham chat. Yang belum paham chat. Aku kayak orang bengok-bengok teriak-teriak dan manu nih ya, sendirian nih kayak orang tidur. Bangun. Aduh. Belum paham Mas Nur Fahmi ya, tak ulang. Yang belum paham apa? Yang belum paham yang mana? Yang belum paham yang mana ya? Yang belum paham mana nih Bu Teti ya? Karena memang nggak terbiasa ada laporan keuangan, jadi sulit tuh memahamkan ya Mbak Intan. Jadi gini ya. Nih, performa manajemen harus diukur berdasarkan satu, pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis gemuk dan kurus, paham ya? Performa bisnis. Nah, performa bisnis ini harus ada target. Ada target. Nah, target itu dibandingkan dengan pencapaian. Nah, dengan pencapaian kita berapa persen targetnya? Apakah memenuhi target atau enggak? 100% atau enggak? Nah, kalau memenuhi berarti dia capai target. Kalau enggak, berarti prestasinya merah, enggak jelek, enggak bagus gitu. Ya. Nah, ini. Nah, maka kami kemudian merekomendasikan bisnis-bisnis yang seperti ini itu satu, stok opnam, melakukan stok opnam sehingga persediaannya valid gitu ya. Kemudian memperbaiki alur keuangan. Apa itu? Memisahkan keuangan pribadi, ownernya digaji dulu, ya, ownernya digaji dan bisnis ada rekening sendiri gitu. Terserah ownernya mau gaji berapa tapi dipisah. Kalau ownernya masih terlibat di situ. Kalau jadi owner itu penghasilan owner itu ada ini. Penghasilan owner itu ada 3 ya. Penghasilan owner itu ada 3. 1, sebentar, omset, kemudian HPP, yang ini tadi ya. Penghasilan owner itu ada 3. 1, sewa. Kalau rukonya masih sewa, rukonya milik sendiri, apoteknya dimilik sendiri, maka kenakan sewa sehingga owner memiliki penghasilan sewa. Ini tuan tanah nih. Woi, bocor. Woi, Khairul admine, bocor, woi. Woi, panitia. Nah, nih sewa. Nah, sewa. Ada sewa. Sewa di OPEK ini sewa. Kalau Anda tuan tanah atau tuan ruko, maka Anda harus memiliki sewa. Terus penghasilan yang kedua, gaji. Kalau Anda masih di manajemen, masih ngurusi apotek, maka Anda berhak untuk memiliki gaji. Gajinya sebanyak apa? Gajinya sebanyak nanti kalau ada manajer yang menggantikan Anda, itu ditinggalkan ya sebanyak itu gitu ya, gaji. Terus penghasilan ketiga, profit. Nah, profit. Nah, profit ini boleh Anda bagi tuh. Boleh untuk pengembangan, dan untuk hidup Anda. Nah, boleh tuh gitu. Ini harus dipisah nih. Nah, dengan cara ini Anda akan memisahkan laporan keuangan bisnis dan laporan keuangan pribadi.
Nggak boleh setelah itu, setelah punya gaji, setelah punya sewa, setelah punya profit gitu ya. Anda masih gangguin apotek. Begitu pula apotek, kalau apotek rugi terus, ganti manajemennya, ganti ownernya. Nah, ownernya ganti, suruh ngurusin. Maka apotek kok rugi terus, tutup. Atau serahin ke kami, ke BBA ya. Serahin ke PT IMI biar dikelolakan. Nah, Anda menjadi investor aja. Kalau modalnya masih, persediaannya masih gitu ya, kami bisa. Tapi kalau udah nggak ada uangnya ya nggak iso jalan saya gitu ya. Itu. Kalau misalnya apoteknya masih rugi, udah coba serahin ke BBA aja gitu. Nah, ini rekomendasi kami. Rekomendasi yang ketiga, kalau nggak kuat bayar akunting, karena akunting itu gajinya 3,5 juta sampai 4 juta, 5 juta ya. Apalagi ada aturan hari ini yang membuat laporan keuangan adalah orang yang berlisensi, serahkan ke jasa pencatatan keuangannya MDC aja. Tuh ke Mbak Caca tuh. Murah itu ya, satu outlet cuma berapa gitu ya, minta diskon. Yang keempat, validasi hutang dagang. Hitung semua hutang dagang gitu ya, hitung. Kemudian satu apotek, satu rekening. Kalau ada punya apotek banyak harus ditransaksikan. Siapa yang dapat manfaat hari ini? Cat, 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 cat. Bangun, bangun, bangun ya. Siapa yang dapat manfaat hari ini? Cat, 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 cat. Bangun, bangun, bangun. Saya rasa itu teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman pisahkan laporan keuangan ya. Ini masih ada beberapa kasus, tapi saya rasa saya mau langsung kesimpulan aja. Besok kalau kita ini ya, kalau ada waktu lagi saya siap diundang ya, siap diundang ini ya, siap diundang. Saya akan ngisi lagi. Saya akan melihatkan kasus, ini kasusnya ya. Kasus-kasusnya ada, tapi saya rasa kalau mau saya bahas ini ya, saya bahas kayaknya ini ya, Nah, ini ada kasus-kasusnya. Saya masuk langsung ke kronologi aja ya. Kronologi yang terjadi pernah gitu ya. Ada omset 300 juta, laba kotornya 75, OPEC-nya 50 juta, harusnya kan untung 25 juta. Ternyata karena uangnya itu digabung, tarik pribadi, cicilannya 8 juta, sekolah 5 juta, belanja 6-8 juta, kebocoran pribadi 20 sampai 21 juta. Akibatnya apa? Profitnya tinggal 4 juta. Lama-lama menipis, kadang terlonjak. Kronologi lagi. Mulai telat bayar supplier 10 sampai 15 hari. Stok fast moving tipis. Piutang kecil menumpuk, supplier apalagi minta COD gitu ya. Omset akhirnya turun. Karena stok fast moving nipis, supplier nggak percaya ke Anda. Karena supplier nggak percaya ke Anda, maka dia nggak mau ngasih tempo. Akhirnya COD aja. Akhirnya stoknya tipis, omsetnya turun. Akhirnya apa? Mulai negatif 5 sampai 8 juta. Tambal pakai ini kartu kredit, pay letter, pinjol, bubar gitu ya. Nah, kronologi bulan 10 sampai 18 utang supplier 120, dead stocknya, produk dead stocknya, lay order ngawur 40 juta. Akhirnya gaji telat, tim akhirnya nggak percaya dengan ownernya, resign gitu ya. Supplier kunci nggak mau ngirim. Ini apotek akhirnya tutup. Apa yang terjadi? Dompet bisnis itu dicampur dengan dompet pribadi. Owner nggak punya gaji tetap. Satu rekening untuk semua arus kas. Belanja stok dikendalikan karena kas bocor. Tidak ada laporan keuangan harian. Bukan mingguan ini. Harian. Dampaknya apa? Lama-lamanya supplier telat, stok kosong, supplier nggak percaya, akhirnya COD nggak boleh tempo, omset turun, cash flow negatif,
Deadstock-nya naik, tim resign, operasional macet, bubar, tutup. Demikian dari saya. Nah, sinyalnya adalah bahaya yang diabaikan, penjualannya bagus tapi stok kosong sering. Lead time bayar supplier makin panjang. Gaji karyawan telat dianggap biasa. Gesek pribadi di kasir apotek. Tidak ada dana darurat 1-2 bulan OPEC. Maka silahkan biar nggak bubar mulai bertobat. Oke, siapa yang bertobat hari ini? Cat, 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 cat. Waktu dan tempat saya persilakan untuk pertobatannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gede, wabarakatuh. waktu dan tempat. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Andi. Terima kasih Pak Andi sudah diingatkan untuk bertobat ya. Sebelum Sama-sama, semuanya tepuk tangan bubar. bareng-bareng. Yeay. Tobat, 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 kata Pak Andi ya. Oke, Pak Andi, ini tuh sebenarnya pertanyaan udah banyak, tapi teknis banget kalau yang di Google Form. Nah, jadi Mbak Caca mau buka sesi pertanyaan satu dulu pertanyaan sebelum ada pengumuman untuk Anu yang aja, mau Mbak, bertanya Mbak, secara Mbak langsung, Caca. ya. Mbak Caca, pertanyaannya banyak itu private sharing dengan tim ahli aja. Iya, Pak Andi. Makanya ini yang Jadi khusus hadir Mbak Caca, langsung. Mbak Caca, pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu di private sharing kan dengan tim ahli, disediain waktu sejam atau setengah jam gitu. Iya. Nah, untuk yang di forum ini, silahkan yang mau bertanya secara langsung satu orang saja nih. Silakan. Siapa yang mau bertanya secara langsung? Tadi ada yang sudah angkat tangan sih Pak Andi. Cuma Boleh, nurunkan lagi silakan. tangannya. Siapa? Tadi ada Ibu Dawiyah tadi yang tadi angkat tangan. Jadi bertanyakah, Bu Dawiyah? Kepencet. Oh, kepencet. Oke. Kepencet ya. Ya, nggak ada kok. Iya. Tanya kok nggak ada nih. Kok saya tersinggung ya? Ampun. Iki sopo iki? Zoom user iki sopo iki? Kok saya tersinggung ya? Mohon maaf kalau tersinggung. Silahkan segera tobat. Nah, Pak Andi, ini ada Pak Ari hadir nggak ya sore ini? Pak Ari dari Majalengka. Wih, Majalengka. Kotanya siapa tuh? Majalengka. Pak Andi udah pernah ke Majalengka belum, Pak Andi? Lewat. Oh, lewat. Nggak ada Pak orang di sana. Ari dari Majalengka ini bertanya ceritanya Pak Andi. Sampai kapan waktunya apotik lambaikan bendera putih? Apakah tetap menjalankan organik? Padahal sudah menjalankan beberapa trips yang disampaikan, tapi omzet belum mencapai target. Kondisi apotik saya pinggir jalan raya, tapi berada di desa kecil, traffic orang rame, apotik kompetitor jaraknya sekitar 3-4 kilo di pusat kota. Apotiknya sudah berjalan 1 tahunan lebih. Jadi udah mulai megap-megap nih ceritanya. Enggak, saya Apotiknya. tanya deh, itu omsetnya berapa gitu aja, langsung belak-belakan aja, omsetnya berapa total sebulan? Nah, ini Pak Arinya hadir nggak ini sore ini? Kalau Pak Arinya nggak hadir ya kita nggak bahas ini. Saya. Oh, Pak Mbak Yayat. Pak Yayat Nurhayati ya? Gimana Mbak Yayat, ada pertanyaan? Piye. Monggo. Masih di bawah 20 juta sebulan Pak Andi. Omzetnya. Omzetnya masih di bawah 20 juta sebulan. Itu Mbak Yayat jaga sendiri atau jaga sendiri atau sama karyawan ya? Ada penghasilan lain itu berarti ya dia? Monggo diaktifkan mic-nya biar bisa berkomunikasi langsung. Ada karyawan Pak Andi. Saya nggak bisa ngasih, kalau 20 juta sebulan ya, dengan karyawan berapa itu berarti? Karyawannya berapa? 2. Karyawannya ada Berapa 2. Plus Bapak ya.
dari Apotik Kasturi Farma Majalengka. Gajinya Nah, karyawan berapa? nah, ini harus detail ya Pak Andi bahasnya ya. Karyawannya gaji masih nombok dari saya. Nah, itu Oke. yang nggak masuk ya. Nah, itu kan itu berarti kan ada pemasukan lain ya. Ini saya kalau kalau saya ya kalau Anda bisa nombok dari gaji Anda, saya lebih memilih nyari orang yang pinter untuk ngurusin apotek, Bu Yayat. Dua orang itu nggak bisa mikir gitu ya, maka Bu Yayat harusnya daripada nombok sama-sama nombok gitu ya, itu ngurusin 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 apa nyari orang yang pinter untuk ngurusin gitu ya, yang penting untung gitu ya. Jadi itu 20 juta ya dikit banget. Kalau 20 juta HPP-nya 80% gitu ya. 20 juta HPP-nya 80% berarti kan laba kotornya 80% 16 juta ya. 16 juta ya. 16 juta. Berarti ininya 4 juta. 4 juta gaji karyawannya berapa tuh? Gaji karyawannya harusnya kurang dari 2 juta ya. Gaji karyawan total ya. Total 2 jutaan bisa nggak? 2 juta, 3 juta bisa nggak itu ya? Pak Andi, Ye, halo. halo Bu Yayat, Pak Yayat. Oh, saya Ari, ini akun istri. Ye, gimana Pak Oh, Yayat? Pak Ari, gimana Pak Ari? Saya Ari, namanya Ari. siap. Itu akun Ye, istri. ye. Jadi gitu Pak Andi, karyawan itu masih digaji dari saya. Gajinya itu sekitar 4 juta, berdua itu masih 4 juta. Jadi masih ya itu masih belum, omsetnya masih segitu. Jadi gaji masih nombok dari saya Pak Andi. Gaji kebanyakan itu Pak Yayat segitu. Iya Kurang. sih, itu kan gaji apoteker. Kan saya pakai apotekernya, bukan apoteker saya Apotekernya, bukan dua itu apoteker. sama apotekernya. Ya, itu apoteker untuk karyawan yang SMK itu sekitar 1,5, dia kerjanya full. Apotekernya Apotekernya itu sekitar 2,5. berarti karyawannya 3 atau 2? Dua, Pak Andi. 2. Kan kalau 2,5 dengan 1,5 itu 4 juta ya. Ya Ya, omsetnya dinaikin Pak. Kalau di situ rame nggak sih sebenarnya? pinggir jalan raya kabupaten sih Pak Andi. Enggak, ada banyak apotek nggak? Apotek di pusat kotanya itu tadi sampaiin sekitar 2 sampai 3 kilo dari saya. Oh, saya nggak bisa ngasih saran tuh kalau kalau saya Pak udah 1 tahun, saran saya nggak bisa diterapin Pak Ari. Karena kalau saya 1 tahun kok omsetnya segitu saya tutup atau pindah tempat Pak. Nggak Pindah bisa tempat kan? berarti dari nol lagi. Iya, nggak bisa itu. Saya setahun nggak ngasih setahun deh. Saya hari ini strict banget. Begitu bulan pertama kok begitu saya paling maksimal ya 5 bulan kok nggak profit. Wah saya usaha asik itu. Saya operasionalnya tuh biaya operasional tak pangkasin gimana caranya profit tuh. Kalau kemudian udah 1 tahun kok profitnya nggak naik-naik, tutup saya pindah tempat. Hari ini saya pindah satu apotek, Pak. Satu apotek itu di setiap bulannya ya itu omsetnya 1 juta, 1,1 juta, nggak naik-naik, udah hampir setahun itu nggak naik-naik itu. Profit saya sebulan itu mungkin 1,5 juta, 1,5 juta, 1 juta. Dulu apotek ini gitu ya, itu rugi terus, rugi 3 juta ini ya. Itu langsung tak pangkasi karyawannya, tak pangkasi yang jaga 1 orang seharian full, liburnya minggu gitu ya. Tidur situ. Jadi kayak tak buat maduronan. Tak buat dia dan anaknya dan istrinya tidur di situ gitu ya. Nah, itu untuk mangkas operasional gimana caranya untung. Nah, setelah untung itu ternyata profitnya nggak naik-naik terus tuh. Untungnya omsetnya juga nggak naik-naik terus. Untung udah untung tapi nggak naik. Nah, saya kan ada investor ya.
itu nggak worth it tuh untuk investor tuh bagi saya, Mbak. Maka saya memutuskan untuk saya tutup, saya pindah apoteknya ke lokasi yang lebih baik. Itu saran saya, Pak. Nah, aku nggak tahu saran ini apakah terlalu sadis enggak untuk Pak Ari. Kalau saya omset segitu, mohon maaf, tutup, pindah tempat. Nah, nanti aku dikira, wah rekomendasinya Pak Andi kayak gitu. Karena saya menjalani sendiri ya. Kalau saya mau mengatakan omset saya mungkin 40 jutaan itu ya, sebulan itu 40 jutaan, tak tutup, Pak. Ini udah hampir setahun ini tak tutup, tak pindah tempat gitu ya. Itu. Pindah lokasi. Itu, Pak. Tapi aku nggak tahu ya, jangan marah ya, jangan tersinggung ya Pak Arif. Ini saran Pak, saya. Udah terima satu kasih lebih banget Pak. Pak Andi. Ini jadi bahan pertimbangan saya juga Pak Andi. Ini kan udah berjalan 1 tahun, omset masih segitu-gitu aja gitu kan. Berarti ini ada sesuatu nih, daya beli masyarakatnya yang kurang atau ekonomi yang lemah atau apa. Jadi saya belum tahu nih faktornya dari Ya, apa gitu. persediaannya berapa Pak? Persediaan apa? Obat. Sekitar 50 juta ada Pak Andi, Nah, lebih. kalau sekitar 50 juta ya memang segitu memang. Pasti nggak lengkap obatmu. Kan lihat dari tiap bulan permintaan pelanggan apa kita lengkapi Ya apa enggak, lengkapi cara terus. cara cara bermainnya enggak kayak gitu Pak Yayat. Kalau itu ya kalau karyawanmu mampu melengkapi permintaan pelanggan. Kalau dia karyawanmu nggak mampu melengkapi permintaan pelanggan, dia pasti pelanggan itu pindah. Nah, pertanyaannya setahun ini karyawanmu apakah Anda memastikan karyawan Anda itu ya, karyawan Anda memastikan pelanggan itu dapat. Kalau saya lebih memilih kalau memang punya modal ya jangan 50 lah. Modal itu 105 persediaan itu 150 sampai 200 juta lah itu. Itu Pak. Nah, kalau Rencana 105 seperti itu Pak Andi. Saya juga rencana seperti itu mau nambah lagi modal gitu untuk memastikan untuk kelengkapan gitu kan berapa saya butuh gitu nanti tambahin lagi modalnya gitu untuk kelengkapan barang di stok di apotek gitu. Tapi pastikan Rencana untung dulu, seperti itu. Pak. Pastikan untung dulu itu. Ya, kalau Ya. mau memastikan untung, itu langkah-langkahnya adalah satu, jagain sendiri dulu. Coba, Bapak jagain sendiri nggak? Kalau saya sih beda kota, saya tinggalnya di Bandung, saya Nah, tempatnya di Majalengka jadi jauh. Nah, itu jadi problem juga itu Pak. Kalau Anda nggak bisa jagain itu, jagain sendiri itu, uangnya apalagi di situ juga. Nah, itu kita nggak tahu tuh ownernya nggak jadi owner tuh. Nah, sementara apotek itu perlu di manajemen itu. Saya sarankan daripada Anda kerja bakti, pindahkan tuh apotek Anda di Bandung sehingga uang itu setiap hari ke uang itu setidaknya anda ini Pak, Anda pegang, Anda itu uang itu setiap hari tidak boleh nginep di apotek. Faktornya banyak itu Pak. Iya sih Pak. Tapi sih Hmm. tiap hari laporan ada, tiap hari laporan keuangan tiap hari ada. Saya lihat dipantau gitu tiap hari. Ya tiap Seperti hari itu Pak Andi. laporan keuangan, tapi uangnya kan nggak sama Bapak. Iya sih. Saya Nah, nggak megang uangnya. Pak, kalau Bapak nggak mau megang uang, jadinya investor Pak, jangan pebisnis. Pebisnis harus megang uang dong Pak, harus mengendalikan uang Ya. itu dong Pak. Malah marahin Pak Arif aku ini. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini sebagai masukan ini. Saya jadi kalau dimarahin enak ini mah Pak Andi. Iya, iya. Saya nerima kok. Saya nerima. Nih. Jadi saya baru nih bisnis apotek seperti ini baru berjalan baru pertama karena ya ada beberapa teman yang bisnis apotek mereka kelihatan maju gitu ya. Jadi saya ikut-ikutan gitu. FOMO lah gitu ya. Karena saya kebetulan di tempat tinggal saya itu di tempat apotek saya itu ada rumah pinggir jalan, rumah saya gitu kan nggak dipakai gitu. Jadi saya coba peruntungan di situ gitu Pak Andi. Seperti itu. Ye. Pak, ini saya marah tapi marah sayang ya Pak Arif ya. Ya, Kalau ya. you baru memulai bisnis, tapi bisnis Anda jauh, nggak bisa. Mohon maaf, gitu ya. Mending Majalengka tutup, pindah ke Bandung apoteknya. Uang harus selalu Anda pegang. Atau kalau yang di Majalengka ada, gitu ya, ada istri atau saudara, uang nggak boleh nginep di apotek. Kalau saya sarankan itu ya,
Kalau saya sarankan saya harus ditungguin memang. Kita bisa memastikan ditungguin. Kalau saya kan baru membayangkan ya. Ya kita ditungguin kita gitu gimana omsetnya. Kalau ternyata kita tungguin kok omsetnya nggak seperti biasanya lebih naik, wah pasti nyolong itu karyawan gitu ya. Nah pasti bocor tuh. Nah tapi kan nggak bisa memastikan itu. Nah di tempat saya, kasus saya itu apotek kami itu ya, itu karena memang lokasi. Kenapa kamu memastikan lokasi? Persediaan 200 juta. Persediaan 200 juta eh, apotek sekitar omsetnya bagus. Di tempat saya kok enggak gitu. Wah, ternyata lokasinya itu SDM-nya juga udah tak pastikan cuma 1 orang. Udah profit tempat saya. Tapi karena profit tapi enggak worth it buat saya, tak tutup tuh gitu. Nah, kalau Pak Arif mau, itu saya sarankan satu, pastikan apotek Bapak itu coba nungguin. Mungkin cuti seminggu gitu ya, nungguin 7 hari itu apakah ini ya, apakah omsetnya naik enggak gitu. Yang kedua, itu memastikan persediaan itu pasti enggak terlayani sehingga dia pelanggan-pelanggan itu enggak mau beli lagi gitu ya. Karena 50 juta menurut saya enggak kalau enggak ditungguin sendiri kurang. Tapi kalau saya saran terbaik saya Pak Arif, udah pindahin ke Bandung aja Pak gitu. Itu Siap-siap Pak Pak Arif. Andi. Yeah. Makasih Setuju Pak Oke. Andi. banget sama Pak Oh, Andi. lanjut. Wah ini Lanjut. langsung ada yang mau nanya gimana nih Pak Iya, Andi? iya. Ada jam Izin Pak berapa Andi. nih? Waktu saya Iya, jam Pak. saya boleh ya, ayo. Boleh, ayo Izin Pak tanya, Andi. Pak Dede ya, Ya, Pak Dede ya silakan. mau bertanya betul, ya? betul saya Ibu. Iya, Oke, iya. Bismillah izin Pak Silakan Andi Pak. izin bertanya. Saya Dede Pak Andi dari Apotek Umi Farma. Saya berlokasi di Jakarta Timur, Buaran ya Pak Andi ya. Nah kebetulan lokasi apotek kami ini berseberangan dengan klinik. Jadi kami punya 2 bisnis, klinik dan apotek bersampingan, berdampingan. Nah kronologisnya saya di sini sebagai manajer ya Pak Andi ya. Kebetulan di samping saya ada ownernya juga. Nah April 2025 tuh omset klinik tuh masih sekitar 25 sampai 30 juta Pak Andi. Dengan umur sekitar 3 tahun. Nah saya datang April dalam per bulan ini tuh sudah sampai 80 juta. Nah cuma herannya tuh secara pencatatan keuangan omset naik namun masih belum profit gitu loh. Jadi Kliniknya BPJS atau kliniknya BPJS klinik atau enggak? utama spesialis, Pak. Klinik utama spesialis. Betul. Jadi saya bingung dalam sisi pencatatannya. Bagaimana cara pencatatan antara apotek dan klinik, apa disatukan atau dipisahkan? Enggak, dipisah. Dipisah ya Pak ya. Jadi yang Dipisah, bikin manajemen minus itu apa sendiri. gitu ya Pak ya? Ya, dipisah manajemen sendiri. Manajemen sendiri. Jadi klinik kalau beli obat bayar ke apotek gitu ya. Klinik beli obat bayar ke apotek. Dan ini tak ceritain ya, saya pernah ngelola klinik selalu pengalaman saya sekeliling Indonesia ya. Pengalaman saya keliling Indonesia dan saya pernah ngatasi juga, saya punya juga pernah klinik dan apotek kalau gabung pasti apoteknya kalah. Apalagi klinik BPJS. Karena apa? Klinik BPJS itu mindsetnya obat adalah kos. Sehingga kalau apotek hanya melayani klinik itu apotek nggak punya omset. Nah kalau ini kan klinik utama ya. Nah itu harusnya obatnya kan mahal-mahal tuh. Betul, Nah Pak. harusnya dia punya 2 sumber income tuh, apotek sendiri, klinik sendiri, sehingga bisa ditahu tuh laba ruginya performnya mana, dan manajernya harus sendiri-sendiri sehingga gelut perang itu nanti tarung. Dan dia apotek ini nggak boleh tergantung dengan klinik. Apotek harus nyari omset di luar. Itu yang terjadi adalah apotek itu akhirnya ketergantungan dengan klinik, sibuknya sudah di klinik gitu yang melayani pelanggan-pelanggan klinik. Bahkan kalau mau ekstrimnya ya, udah klinik ngeracik obat sendiri-sendiri dulu aja gitu. Apotek biar tahu omset nyatanya itu berapa gitu ya. Itu. Kan klinik utama itu sebenarnya itu. Karena apa? Pasti apoteknya itu terlihat ada omsetnya, terlihat sibuk, tapi dia tidak menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang itu dokter itu.
Dokternya Betul, betul, Pak. Iya, iya. spesialis-spesialis itu. Betul, Itu. Pak. Maka harus, iya kan, bener kan? Betul, Harusnya Pak, betul banget. saya bahkan ketika saya ngelola apotek dan klinik itu tarung saya dengan klinik. Nggak mau saya ngelayani Anda aja karena klinik Pratama ya. Saya nggak mau ngelayani Anda itu menganggap obat itu kos. Saya mending nyari omset lainnya, Anda bikin instalasi sendiri aja. Biar nggak terlalu kos gitu ya. Atau anu aja ngambil obat tok raceke dhewe terserah lah gitu. Jangan SDM ku dihabiskan waktunya untuk kamu gitu. Gelut itu saya sama pengelola klinik aku. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Sehat, apoteknya sehat, kliniknya sehat. Itu. Yang terjadi itu Pak, kalau klinik dengan apotek itu pasti apotek itu hanya melayani klinik, nggak produktif. Dia nggak punya penghasilan sendiri. Betul, betul, Pak. Betul ya? Itu salam Saya untuk setuju Pak. ownernya. Halo, saya pengen main ke Jakarta. Yo, Pak Andi, kita roadshow sekalian bablasin Depok, Jakarta. Paham ya Mas? Mas siapa tadi? Pak Dede. Iya, Pak iya, Dede Pak. dari Buaran, Paham Jakarta. ya? Masuk ya? Paham, Pak. Berarti memang kuncinya di pencatatan ya, Pak. Jangan disatuin ya, Pak. Ya, Jadi transaksi. menanggung beban masing-masing ya. Betul, rekening sendiri-sendiri. Oh, oke. Baik, Pak. Setahu Siap, saya ke siap. klinik itu bukan apotek tapi instalasi farmasi. Enggak kok kalau Pak Handris. Ini pisah kok. Dia apoteknya di seberang jalan dengan kliniknya kok. Betul, Sekalian kayak gitu, Bogor Pak. Pak Andi. Baik, terima Doakan kasih ya, saya. Pak. Oke. Iya, mudah-mudahan menjawab Pak Dede. Tadi pertanyaannya ya. Sudah menjawab, Bu. Terima kasih banyak. Kita undang ikut roadshow ke Depok, Mbak Caca. Tuh, Bu Tati tuh. Januari saya ke Udah Depok. siap. Januari udah ditunggu Pak Andi, kita di Depok sama di Cimahi. Di Bogor ada permintaan tapi nggak tahu tuh siap atau enggak. Jadi mau dibablasin nih. Depok, Ayo, Bogor, kalau Jakarta Bogor mau langsung tak ke sini. bablas ke. Bogor kemarin itu Bu Sofi mau Pak Andi. Nah, Ya, nanti kita boleh. ngobrol lagi tuh. Siap Pak Guru. Wah, ini pertanyaan banyak Pak Andi. Loh, Padahal aku mau banyak bikin banget pengumuman ini. pertanyaannya. Oke. Banyak banget pertanyaannya iki apa iki? Pertanyaannya banyak ini Pak Andi. Bu Intan ini Kita agendain Intan aja Bangka di bukan ya? Intan Bangka ya? Belitung. Kita Mbak Caca, kita agendain aja di pertemuan selanjutnya atau teman-teman yang tertarik ikut SMK ya. Silakan teman-teman yang tertarik kan ikut sekolah melek keuangan. Ini banyak banget yang nggak melek keuangan kan? Silakan ke Mbak Caca ikut sekolah melek keuangan. Nanti malam itu saya ngisi ya. Nanti malam saya disuruh ngisi ya. Kalau ada yang tertarik untuk belajar finansial literasi, melek keuangan, silahkan kita buka batch baru aja nggak apa-apa. Yang ada yang tertarik, cat, belajar selama setahun, setiap bulan 2 kali belajar gitu ya. Belajarnya tapi selama setahun ya. Oh Mbak Rini ikut ya? Oke. Ada yang tertarik lagi boleh. Yang ikut SMK di sini siapa? Silahkan. Nah itu mau ikut. Siapa lagi yang mau ikut? Ayo, apoteker Yayu. Oh, sudah ikut tuh ya, sudah ikut tuh. Oke, Monggo itu Mbak nanti mau Yayu yang ikut. daftar nanti malam kita udah berjalan berapa pertemuan ya Pak Andi? Udah 3 ya? 3 atau 4 kali pertemuan ya? Yeah. Ya. Ini Pak Andi silakan minum dulu Pak Andi. Siapa ya? Tarik napas dulu boleh? Ini siapa nih? Pak Andi, apotek saya berjalan 10 bulan, omset 100 jutaan. Wah, keren nih. Laba setelah Halo? Halo? Iya, silakan Pak Andi. Pak Andi, apotek saya berjalan 10 bulan, omset ini laba setelah dikurangi operasional sisa 12 juta. Nah, 12 juta ini bisa dinikmati owner berapa? Sampai saya takut mau ambil. Nah, Mbak Intan, pakai laporan keuangan dulu Mbak Intan, dibuat laporan keuangan dulu. Jangan kayak gini, nggak berani juga saya ngomong ini. Saya nggak tahu apakah neraca Anda bertumbuh atau enggak, coba dicek dulu, jangan sampai salah ambil. Saya juga kalau nggak punya laporan keuangan nggak berani tuh. Ini Pak Dahlan juga mau ikut Mbak Caca, dihubungi aja Mbak Caca. Oke. Ya. Oke, itu dulu ya. Saya harus istirahat dulu.
Nanti kita ketemu lagi nanti malam. Oke, terima kasih. Siap Pak Andi, terima kasih banyak. Nah sebelumnya ini Mbak Caca ada beberapa pengumuman. Nah mudah-mudahan tadi ada yang beberapa yang ngechat langsung ke Mbak Caca. Banyak yang belum tahu ternyata apa saja program-program pembelajaran di MDC. Nah, kita setiap hari Rabu sore itu ada MDC Forum seperti biasa, seperti ini. Nanti kita akan buat via modelnya ada podcast, ya seperti podcast, kemudian ada studi kasus, kita mengundang Pak Andi, mengundang praktisi-praktisi, mengundang owner-owner lain yang ingin berbagi di MDC Forum gitu ya. Jadi stay tune terus gitu, silakan Chef Farid yang mau izin live silakan. Nah, tapi ini ada beberapa pengumuman dari Mbak Caca, jadi stay tune dulu. Kemudian yang kedua ada sekolah melek keuangan atau kita singkat itu SMK. Nah, di sini kita belajar bagaimana jago keuangan bisnis dengan materi lebih terstruktur, Bapak Ibu. Jadi di sini materinya sudah kita susun sedemikian rupa, kita buat kelasnya, pembelajaran selama 6 bulan full. Full itu adalah sebulan 2 kali pertemuan tapi ada pendampingannya. Jadi diharapkan benar-benar melek keuangan nantinya. Nah, kemudian tadi yang disebutkan oleh Pak Andi, itu ada yang namanya jasa pencatatan keuangan. Ini kok nggak muncul. Nah, pendampingan jasa tata kelola keuangan, perpajakan, dan bisnis. Nah, tadi kan ada di rekomendasi bisnis yang tadi poin ketiga di rekomendasi bisnis 2. Nah, itu salah satunya adalah poinnya adalah pencatatan keuangan. Jadi ini solusi bisnis buat Bapak Ibu yang pertama belum punya tim keuangan. Tadi yang disebutkan oleh Pak Andi, untuk meng-hire tim keuangan itu ternyata kita perlu bayar sampai 3,5 juta untuk satu akuntan yang standby. Nah, ini Bapak Ibu itu seperti punya tim keuangan sendiri, bisa ngobrol, di situ kita bisa analisa bisnis Bapak Ibu bareng, kita bedah bisnis apoteknya, dan Bapak Ibu akan dikirimkan laporan keuangan harian. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa memvalidasi apakah data laporan keuangan yang Bapak Ibu sudah pegang itu sudah sesuai standarnya atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat juga. Kemudian nah, ini jasa tata kelola keuangan perpajakan ya. Apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Di sini bisa dapatkan asesmen bisnis, kemudian laporan keuangan harian dan bulanan. Tiap awal bulan kita juga ada diskusi bersama tim ahli keuangan kita, tim ahli bisnis kita. Nah, kita akan bedah di situ apa saja yang nanti dari laporan keuangan itu strategi yang Bapak Ibu bisa terapkan di bisnis apoteknya. Nah, malam ini juga kita ada belajar sekolah melek keuangan. Nah, ini sudah masuk pertemuan kedua. Oh, baru pertemuan kedua Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum bergabung, belum ketinggalan karena yang sudah bergabung itu nanti kita akan kirimkan rekamannya untuk dipelajari kembali. Nah, baru pertemuan pertama di tanggal 15 Oktober kemarin. Nah, pertemuan malam ini kita akan membahas cara mudah memahami papan skor pada bisnis. Ini selama 6 bulan kita akan dampingi Bapak Ibu supaya melek keuangan. Kemudian nah, ini penawaran Bapak Ibu, ini penawaran terbatas khusus hari ini saja. Jadi bulan November besok kita MDC, kita kebetulan dapat kedatangan lagi tim ahli baru Bapak Ibu. Kita buka slot lagi untuk 10 brand apotek yang mau didampingi untuk jasa pencatatan keuangan. Spesial 5 brand apotek tercepat itu akan dapat free bonus kelas SMK selama berlangganan JPK. Wah, siapa yang mau nih? Mau coba Mbak Caca pengen lihat dulu. Pengen lihat dulu siapa yang pengen mau didampingi untuk jasa pencatatan keuangannya. Hanya 5 brand apotek tercepat. Nah, jadi kita dampingi, kita akan belajar juga fundamental keuangannya sampai benar-benar melek Bapak Ibu. Siapa cepat dia yang dapat. Kalau kita hitung ya, biaya pendampingan jasa pencatatan keuangan per bulan, nah ini setengahnya dari kalau kita meng-hire jasa akuntan.
Nah, ini 1.850.000. Kemudian biaya kelas SMK per bulannya 750.000. Kalau total pendampingannya semuanya ada 2.600.000 per bulan. Khusus yang ikut MDC Forum sore ini, Bapak Ibu cukup membayar 1.500.000 saja per bulannya. Jadi pendampingan JPK sudah free dengan kelas SMK selama berlangganan JPK. Jadi diharapkan ketika Bapak Ibu kita dampingi di jasa pencatatan keuangan, Bapak Ibu juga bisa memahami fundamental keuangan, jadi benar-benar melek keuangan. Nah, Bapak Ibu bisa hemat sampai 1.100.000 per bulan. Wah, ini Bu Erna udah ikut nih. Bu Erna ngomong-ngomong udah ikut JPK, udah ikut SMK. Mau. Coba chat Mbak Caca, nanti silahkan chat ke Mbak Caca. Ini ada Pak Dahlan ya, ada Bu Erna sudah ikut kalau nggak salah ya. Kemudian ada Apoteker Isnul, kemudian ada Kak Nadia ini ya. Ini luar biasa. Nah, silakan. Ini Mbak Caca ada nomor baru, kebetulan nomor yang lama itu sudah tidak digunakan kembali. Silakan chat aja Japri ke Mbak Caca yang mau penawaran terbatas khusus hari ini 5 brand apotik tercepat saja. Mbak Desi, udah sih Batam, saya nggak dikasih promo. Waduh, mantap ya, mantap. Jadi khusus hari ini saja 5 brand apotik tercepat, silakan chat langsung Mbak Caca. Nanti yang tercepat Mbak Caca akan hubungin, oke? Nah, silakan yang belum nge-save nomornya Mbak Caca, di-save dulu nomornya. Setelah ini langsung hubungi Mbak Caca di nomor ini. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Silakan ini Bapak Ibu yang benar-benar pengen membenahi keuangannya, pengen benar-benar melek keuangan, kita dampingi sampai benar-benar melek. Karena sekarang untuk sekolah melek keuangan, selain ada kelasnya selama 2 kali pertemuan selama sebulan itu, kita juga ada pendampingan, studi kasus bersama Pak Andi langsung. Nah, kemudian kita juga promo hari ini, silakan diambil 5 brand apotik tercepat itu tadi, manfaatkan kesempatannya, kita nggak buka banyak-banyak, kebetulan kita sudah tambah tim ahli kita 1 orang nih, jadi kita bisa membuka untuk 5 brand apotik tercepat nih ya, yang mau daftar. Nah, luar biasa, masih ada 72 orang yang bertahan bergabung di Zoom sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusiasmenya bergabungnya sore hari ini. Pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan ini tidak puas sampai di sini. Kalau ada yang belum terjawab, silakan chat tadi ke nomor Mbak Caca, chat aja atau minta dijadwalkan untuk konsultasi private meet dengan tim ahli keuangan, dengan Mbak Caca juga, boleh di-chat aja ke Mbak Caca, nanti kita cari waktunya ya. Kita cari waktunya, bisa kapan kita ngobrol lebih jauh. Tadi soalnya ada beberapa pertanyaan yang sifatnya teknis sekali. Bagaimana membuat laporan keuangan, apa saja laporan keuangan gitu ya. Ada berapa rekening yang harus dimiliki oleh bisnis apotik, itu pertanyaannya teknis sekali. Kita akan jawab di private meet, oke? Nah, manfaatkan tadi promonya terbatas khusus hari ini. Yang belum ikut sekolah melek keuangan, dan juga belum didampingi untuk jasa pencatatan keuangannya, chat Mbak Caca ya. Oke, 1,5 untuk 1 apotik Bapak, betul, untuk 1 apotik. Ya, untuk 1 apotik. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung acara, tidak terasa sudah jam 5 lewat gitu ya. Tadi yang seperti Pak Andi bilang, untuk studi kasus kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, karena tidak mungkin kita akan bahas semua di satu pertemuan ini gitu ya. Untuk 1 peserta, untuk 1 apotik Pak, 1,5 juta tadi ya, untuk 1 apotik. Nah, kalau ada masih pertanyaan, tadi Mbak Caca ingatkan kembali, silahkan di chat saja ke Mbak Caca ya, bisa kita konsultasi, bisa private meet, nanti Mbak Caca jadwalkan, kita diskusi lebih jauh, oke? Cukup sekian mungkin ya untuk sore hari ini. Mbak Caca tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Dahlan, jangan lupa nanti chat Mbak Caca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di MDC Forum selanjutnya. Dan yang nanti malam ikut SMK, siapkan energinya, kita belajar lagi.
Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.